Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Stianingsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Fakdis Nurul Huda Kajen, Kabupaten Pati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Guru membuat serangkaian keputusan-keputusan masuk akal terkait dengan kebutuhan murid, di antaranya 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan penyesuaian rencana pembelajaran. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid paling tidak harus didasarkan pada 3 komponen. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar, guru perlu mengetahui informasi tentang apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuannya adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang selanjutnya, minat. Guru perlu mengetahui minat dan mempertimbangkannya dalam menyusun pembelajaran. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah profil belajar. Nah, profil belajar ini terkait dengan banyak faktor, di antaranya 1. Preferensi terhadap lingkungan, 2. Pengaruh budaya, 3. Preferensi gaya belajar, dan keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Cara untuk mengidentifikasi gaya belajar murid. Guru dapat melakukan banyak cara, di antaranya adalah 1. Mengamati perilaku murid secara langsung. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Ini dapat dilakukan dengan membuat pretest ataupun diskusi di awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang keempat, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang kelima, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang keenam, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Dan yang ketujuh, berbicara dan berdiskusi dengan guru murid sebelumnya. Nah, kemudian strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru dapat melakukan 3-tiganya dari konten, proses, atau produk, ataupun dia hanya melakukan salah satu ataupun salah 2. Strategi pembelajaran dengan diferensiasi konten. Konten merupakan apa yang kita ajarkan kepada murid. Guru membuat konten yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid, baik bentuknya ataupun isinya. Misalnya, guru membuat konten dalam bentuk video, lagu, cerita bergambar, poster, artikel, dan lain-lain yang isi kontennya disesuaikan dengan minat anak. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Strategi diferensiasi proses ini antara lain adalah kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan di sudut-sudut minat, membuat agenda individu murid, memvariasikan lama waktu dalam pengumpulan tugas, pengembangan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang terakhir, diferensiasi produk.
Produk adalah hasil pekerjaan yang harus ditunjukkan kepada guru dan menunjukkan pemahaman murid serta menggambarkan tujuan pembelajaran. Diferensiasi produk harus disusun berdasarkan kebutuhan belajar. Diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan atau variasi dan memberikan murid bagaimana ia dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan murid yang paling tidak terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Guru berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, ataupun salah satunya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil pembelajaran. Jadi, dari sini kita dapat mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan murid akan mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih optimal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Yang pertama, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran berdiferensiasi yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid adalah perwujudan dari salah satu filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak ibarat benih tanaman yang berbeda-beda, dan pendidik ibarat petani yang terus berusaha untuk merawat dan menciptakan lingkungan yang sesuai agar benih-benih itu dapat tumbuh dengan subur. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan penerapan nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga berwujudan peran guru penggerak, yakni sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid yang senantiasa menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid dan mendukung murid untuk belajar dan mengembangkan potensinya dalam lingkungan yang merdeka. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru penggerak untuk mewujudkan visinya, yaitu berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 Budaya Positif. Pembelajaran berdiferensiasi mengutamakan kebutuhan murid dalam merancang pembelajaran dan menginsafi bahwa setiap anak adalah unik sehingga tidak bisa disamaratakan. Hal ini akan menumbuhkan budaya positif, yaitu menghargai keberagaman. Pembelajaran berdiferensiasi juga menumbuhkan semangat anak berkarya sesuai dengan kemampuan, minat, dan kondisi dirinya. Ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk senantiasa bertanggung jawab atas proses dan tugas yang diberikan. Demikian pemaparan saya di koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.